Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semangat siang ya, tetap semangat walaupun siang-siang. Hari ini cuacanya panas. Alhamdulillah hari ini tidak hujan ya. Mudah-mudahan tidak banjir lagi ya. Sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu kita yang dapat bermanfaat. Silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Monggo, ketua kelasnya. Ya, Surya memimpin berdoa ya. Teman duduk, siap, gerak, berdoa, mulai. Baiklah, Ibu akan cek presensi kehadiran kalian hari ini ya. Ahmada Fatimah, ya. Ardiansyah Bagaskara, Andini Rizky Utami, ya. Tinggi ya. Sekarang ice breaking ya, biar kita tambah semangat ya. Siapa kita? Indonesia. Siapa kita? Indonesia. Siapa kita? Indonesia. Semangat. Ya, terima kasih. Silakan kalian siapkan buku dan alat tulisnya, serta rapikan dulu bajunya ya. Sediakan juga smartphone-nya. Bajunya dirapikan dulu. Tadi malam smartphone-nya sudah dicas kan ya? Baik, mari kita memulai pelajaran ya. Oke. Materi kita hari ini yaitu mengenai dampak kolonialisme dan imperialisme dalam bidang ekonomi, pendidikan, politik dan sosial budaya. Sejarah minat semester 2.
membagi kalian menjadi 5 kelompok heterogen ya, untuk mendiskusikan materi sesuai topik yang telah ditentukan, yaitu yang pertama, untuk kelompok Belanda mengkaji tentang bagaimana dampak perkembangan kolonialisme dan imperialisme dalam bidang ekonomi. Dan yang untuk kedua, untuk kelompok Inggris mengkaji tentang dampak perkembangan kolonialisme dan imperialisme dalam bidang sosial. Kemudian untuk kelompok Portugis mengkaji tentang dampak perkembangan kolonialisme dan imperialisme dalam bidang budaya. Yang keempat, untuk kelompok Spanyol mengkaji tentang dampak perkembangan kolonialisme dan imperialisme dalam bidang politik dan pemerintahan. Dan yang kelima, untuk kelompok Batavia mengkaji tentang dampak perkembangan kolonialisme dan imperialisme. Ya. Baik, sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi 5 kelompok heterogen ya, untuk mendiskusikan materi sesuai topik yang telah ditentukan, yaitu yang pertama, untuk kelompok Belanda mengkaji tentang bagaimana dampak perkembangan kolonialisme dan imperialisme dalam bidang ekonomi. Dan yang untuk kedua, untuk kelompok Inggris mengkaji tentang dampak perkembangan kolonialisme dan imperialisme dalam bidang sosial. Kemudian untuk kelompok Portugis mengkaji tentang dampak perkembangan kolonialisme dan imperialisme dalam bidang budaya. Yang keempat, untuk kelompok Spanyol mengkaji tentang dampak perkembangan kolonialisme dan imperialisme dalam bidang politik dan pemerintahan. Dan yang kelima, untuk kelompok Batavia mengkaji tentang dampak perkembangan kolonialisme dan imperialisme ya dalam bidang pendidikan. Anak-anakku yang Ibu sayangi pada siang ini ya. Nah, untuk mengumpulkan informasi terkait ya dalam materi ini, yaitu materi dampak kolonialisme dan imperialisme di Indonesia, kalian bisa mencari dari sumber buku paket sejarah kelas 11 ya. Bisa dari bahan aja dan modul, serta kalian bisa browsing lewat internet. Silakan, kalian bisa membentuk kelompok dari sekarang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Belanda izin untuk mempresentasikan dampak dari Belanda. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri selaku koordinator. Nama saya Kusimo Trafi, nomor absen 12. Nama saya Wahyu Salsabila, nomor absen 35. Nama saya Marisa Boyo, nomor absen 19. Nama saya Fazilna Nadia, absen 25. Nama saya Teguh absen 23. Nama saya Fatima, nomor absen 1. Jadi kelompok Belanda ini akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah disediakan. Jadi kita menjawab 3 pertanyaan. Yang pertama, pada waktu kolonialisme dan imperialisme masuk ke Indonesia, terjadi perubahan dalam sistem politik dan pemerintahan. Jelaskan perubahan dalam sistem politik dan pemerintahan tersebut. Ini pertanyaan ini akan dijawab oleh rekan saya, yaitu Marisa dan Dara. Perubahan sistem politik dan pemerintahan kolonialisme dan imperialisme antara lain: 1. Peletakan dasar pemerintahan yang modern yang membuat kedudukan bupati juga mestinya pegawai negeri Indonesia. 2. Kembali dijadikan alat kekuasaan pemerintah kolonial. 3. Upah praja yang dahulu berdasarkan garis keturunan
Indonesia telah mengenalkan birokrasi pemerintah. Kemudian rakyat hidup semakin menderita, benar ya? Bahkan timbul kemiskinan akibat dari kebijakan monopoli, tanam paksa, beban pajak dan kerja rodi. Kemudian penguasa lokal menjadi bawahan kolonial sehingga banyak yang tidak memperhatikan rakyatnya. Dan terakhir, mulai diperkenalkan sistem ekonomi uang untuk menggantikan sistem perekonomian tradisional. Ya. Kemudian refleksinya ya, ini mempelajari sejarah perkembangan kolonialisme dan imperialisme di Indonesia akan memberikan penyadaran bagi kita dan memberikan pelajaran yang berharga dan sekaligus peringatan. Setelah melakukan ini diskusi kelompok, kalian sekarang mengerjakan proses ya untuk mengukur evaluasi kemampuan kalian. Tadi linknya sudah ibu bagikan di grup PA. Sekarang kalian kerjakan. Oh ya, jangan lupa, ini kalian kembali ke tempat duduk masing-masing, dibereskan dulu sebelum mengerjakan proses. Tunjukkan prestasimu. Kerjakan dengan cermat dan teliti ya. Jangan terburu-buru. Terburu nanti hasilnya tidak bagus. Untuk pertemuan pembelajaran minggu depan atau selanjutnya, nanti kita akan belajar materi tentang perlawanan rakyat Indonesia melawan dominasi asing ya. Oke. Saya kira sampai di sini pembelajaran dari Ibu. Semoga ilmu kita hari ini dapat bermanfaat.